Siang itu warung ayam geprek sambal ijo Bu Lela ramai. Semua pelanggan asik makan. Nih lihat ya, sambal buatan aku itu emang beda. Cabai ijo aku itu rahasia, makanya bikin lagi. Nggak ada yang bisa nandingin rasa ini. Ya Bu, sumpah ini enak banget. Lidah aku itu kayak dimanjain beneran. Rasanya tuh bikin beda dari sambal ijo yang lainnya. Aku itu sampai pengen nambah 1 porsi lagi. Aku nggak heran sih Bu, warung ini ramai terus. Pasti karena sambalnya itu mantap. Aku aja bisa makan 2 piring sekaligus kalau kayak begini. Astaga Bu Lela, sambal ijo ini bikin aku keringetan tapi nagih banget. Rasanya itu pas, pedesnya mantap. Pokoknya bikin aku lupa sama sambal lain. Ibu, udah deh, jangan kebanyakan makan sambalnya sendiri. Aku takut kenapa-napa. Dari tadi aku lihat sambalnya udah agak bau nggak enak. Sinta, kamu jangan banyak omong ya. Ibu ini sehat, kuat. Lagian sambal ini rahasia sukses ibu. Orang semua senang, berarti benar cara ibu kan? Ya Bu, ibu gak apa-apa. Dari tadi kok kayaknya batuk-batuk begitu. Jangan sampai kecapean loh. Warung ramai terus, pasti bikin capek banget. Serius Bu, muka ibu itu pucet kok, kayaknya perut sakit banget. Jangan-jangan gara-gara kebanyakan sambal sendiri ya. Bahaya loh Bu. Aku ngerasa aneh. Lidah aku panas kayak kebakar. Duh, perut aku melintir, nggak tahan lagi. Aduh, tolongin aku. Bu Lela pun jatuh. Mulutnya kemudian berbusa. Astaga Bu Lela, ibu kenapa? Cepat tolongin Pak Slamet, cepat ambil air atau panggil orang. Ini kayaknya serius banget, jangan didiemin. Pagi itu di dapur Bu Lela ia sedang membuat sambal untuk ayam geprek jualannya. Ini dia rahasia sambal ibu Sinta. Cabai-cabai layu ini masih bisa dipakai, nggak usah dibuang. Kalau dicampur pepaya muda, hasilnya tetap kelihatan banyak dan untungnya lebih besar. Bu, tapi cabai itu udah jelek banget. Warnanya pucat dan ada yang busuk. Aku takut kalau orang makan nanti sakit. Kenapa harus tetap dipakai, Bu? Kamu ini jangan sok pinter ya. Orang gak bakalan bisa bedain setelah digoreng dan dicopper. Lagian pedesnya sama aja, malah bikin sambalnya jadi lebih banyak. Kamu ngerti gak maksud ibu? Aku ngerti Bu. Tapi tetap aja itu kan gak baik. Orang percaya sama warung kita. Kalau ketahuan sambalnya pakai bahan kayak gini, gimana nanti Bu? Aduh, udah deh diam. Yang penting orang bayar dan suka. Urusan sehat nggak sehat bukan tanggung jawab kita. Lagi pula aku udah lama kayak gini dan nggak ada yang curiga. Ibu, aku takut. Aku ngerasa ini dosa besar, Bu. Allah bisa marah kalau kita nipu orang terus-terusan. Aku nggak mau lihat ibu kenapa-napa nanti. Sinta, kamu itu masih kecil, jangan sok ngerti urusan dagang. Uang itu yang bisa bikin kita hidup. Kalau ibu nurutin kamu, kita nggak bakalan punya apa-apa sekarang. Tapi Bu, uang dari cara kayak gini bukan rezeki halal. Semua makanan yang ibu jual itu hasil nipu. Apa ibu nggak takut sama balasannya? Dengar ya, kalau kamu masih berani ngomong kayak gitu ke orang lain, aku bakalan marah besar. Kamu itu anakku, harusnya kamu bantu, bukan malah jadi musuh ibu sendiri. Aku nggak mau Bu jadi musuh ibu. Tapi aku juga nggak tega lihat semua orang makan makanan kotor ini. Aku cuma pengen ibu sadar, itu aja. Udah, tutup mulut kamu Sinta. Kamu pikir orang-orang itu peduli sama bahan yang dipakai? Yang mereka tahu itu cuma enak dan murah. Kalau kamu berani cerita, awas sama ibu. Ya Allah, kalau memang ini salah, tolong tunjukin jalan buat ibu. Aku nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Aku cuma bisa berdoa dalam diam. Warung Bu Lela pada saat itu ramai pembeli. Wah Bu, sumpah ayam geprek sambal ijonya ini beda banget rasanya. Pedasnya itu mantep, tapi teksturnya juga unik. Kayak ada rasa baru yang bikin nagih. Ari, aku biasa nggak kuat pedes, tapi yang ini tuh bikin pengen nambah terus. Harganya murah lagi, porsinya lebih banyak daripada tempat yang lain. Bener itu Bu Lela, aku sampai pesen 2 bungkus loh buat anak di rumah. Mereka pasti seneng banget, apalagi sambalnya sepedes ini, tapi nggak bikin enak.
Oh ya jelas dong, aku itu selalu bikin beda dari yang lain. Makanya warungku rame terus. Orang pada balik lagi karena nggak bisa move on dari rasanya. Aku tuh sering makan di tempat lain, tapi jujur Bu, rasanya itu biasa aja. Baru kali ini aku tuh nemuin sambal hijau yang bener-bener nendang kayak begini. Ah iya, sampai kayak kamu itu rela traktir aku 2 kali berturut-turut ya. Biar kata kantong mahasiswa tipis demi ayam geprek Bu Lela. Mah gaspol. Aku juga heran toh, gimana bisa Bu Lela jual segini murahnya. Daging ayamnya tebal, sambelnya melimpah. Kalau di tempat lain pasti mahal banget ini. Ah, Bu Wati ini bisa aja. Ya namanya rezeki, kalau orang ikhlas masak, hasilnya bakalan enak. Aku sih percaya ya, yang penting pelanggan puas dulu. Sumpah Bu, abis makan ini aku itu merasa warung ini nggak akan ada levelnya. Kayak sambelnya itu bikin lidah melek, bukan sekedar pedes doang. Semoga warung Bu Lela makin maju ya. Orang-orang butuh masakan kayak gini. Murah, enak, porsinya ngenyangin. Aku yakin bakalan jadi warung paling laris di kampung ini. Di pasar, Bu Lela sibuk memilih cabai hijau. Wah, cabenya segar-segar ya Bu. Aku ambil agak banyak nih buat warung. Soalnya pelanggan pada doyan sambal ijo bikinanku. Iya Bu, silakan. Tapi kok yang diambil banyak yang udah agak layu gitu. Biasanya orang pilih yang mulus-mulus biar tahan lama. Ah, nggak apa-apa Bu. Aku kan langsung masak hari ini. Jadi meskipun layu dikit, kalau udah digoreng sama bumbu pasti nggak kelihatan. Iya sih. Tapi kalau buat jualan biasanya orang pilih yang bagus biar kualitasnya terjamin. Pelanggan kan bisa aja protes kalau beda rasa. Justru itu Bu, sambal ijo resepku itu ada trik khusus. Mau cabai agak busuk juga tetap enak. Pelanggan malah bilang lebih sedap. Wah, aku baru dengar ada orang ngomong gitu. Biasanya ibu penjual makanan ngejar kualitas biar pelanggan percaya. Tapi Bu Lela beda ya gayanya. Rezeki itu nggak selalu dari yang sempurna Bu. Yang penting pinter ngolah. Lagian cabenya murah, bisa lebih untung buat aku. Ya udah Bu, kalau emang yakin begitu silakan aja. Semoga aja pelanggan gak sadar ya ada bedanya. Soalnya kelihatan banget ada yang busuk tadi. Tenang aja Bu, mana ada pelanggan yang sempat mikirin bahan. Mereka itu cuma tahu rasanya enak, porsinya banyak dan harganya murah. Udah cukup bikin balik lagi. Iya deh, tapi jangan sampai ketahuan tetangga lain Bu. Bisa panjang urusannya kalau dagangan dipakein bahan busuk. Halah, siapa juga yang bakalan tahu? Kan aku pintar nutupinya. Pokoknya warungku tetap paling rame. Mereka itu nggak bakalan curiga sedikit pun. Ya udah Bu, ini cabenya ya. Semoga aja lancar jualannya. Tapi jujur, aku masih nggak habis pikir sama cara kamu ini. Yang paling penting duit ngalir deras. Urusan halal, kualitas atau enggak itu belakangan Bu. Yang jelas pelanggan selalu ketagihan. Itu bukti aku jago dagang. 3 hari kemudian. Siang itu warung Bu Lela makin ramai. Meja penuh para pelanggan yang lahap makan ayam geprek dengan sambal ijonya. Wah, Bu Lela, warung kamu makin rame aja ya. Dulu mah gak segini banyak orang yang antri. Resep sambelnya itu loh bener-bener bikin lagi. Oh ya jelas dong Bu, sambal ijo ini resep turun-temurun dari keluarga. Gak semua orang bisa bikin, makanya warungku selalu laris manis. Ya Bu, aku itu sampai rela jauh-jauh ke sini cuma buat makan ayam geprek. Rasanya tuh beda banget sama warung yang lainnya. Ya iyalah deh, warung lain mah cuma asal bikin. Aku ini udah belajar dari nenek moyang, turun-temurun loh. Makanya rasanya nggak bisa disaingin. Pantas aja rame terus, harganya itu murah, porsinya banyak dan rasanya itu mantep. Gila sih, orang lain itu nggak akan bisa mengimbangi. Nah itu dia, banyak yang coba tiru resepku, tapi tetap aja gagal. Karena rahasia sambal ini nggak bisa dibocorin ke sembarang orang. Walah, kalau gitu aku minta diajarin toh Bu, biar bisa bikin juga di rumah. Nanti bisa hemat, gak harus sering jajan.
Maaf ya Bu, resep ini terlalu berharga. Kalau semua orang bisa bikin, warungku nggak spesial lagi. Jadi biar tetap jadi rahasia keluarga aja ya. Malam di rumah Bu Lela, Sinta duduk di meja dapur gelisah memikirkan rahasia ibunya. Aku nggak ngerti lagi harus gimana. Ini rahasia ibuku bikin sambal hijau campur pepaya muda. Kok rasanya aku jadi takut banget ya kalau ada yang tahu. Setiap kali aku lihat ibu senyum puas sama pembeli, rasanya bersalah banget. Tapi kalau aku bilang, pasti dia marah dan aku bisa kena omel. Aku harus bisa diem dan ngeliat dulu, jangan sampai ada yang curiga. Tapi rasanya berat banget ya simpen rahasia ini sendirian. Pagi di dapur Bu Lela, Sinta takut dan penasaran, namun akhirnya memberanikan diri bicara ke ibunya soal cabai busuk. Ibu, aku mau tanya, kenapa sambal hijau ini dicampur sama cabai busuk dan pepaya muda? Aku takut ini malah bikin orang sakit, Bu. Ya ampun Sinta sayang, jangan banyak tanya ya. Rezeki itu rezeki, orang gak bakalan sadar. Ini cuma biar lebih empuk dan cepat matang aja. Tapi Bu, kan ini busuk, rasanya aneh. Kalau pembeli tahu gimana, aku tuh gak nyaman. Hati kecil aku rasanya gak enak banget Bu. Rezeki itu yang paling penting, kamu jangan ikut campur. Diem aja ya, aku yang jual, aku yang ngatur, jangan sok suci gitu. Aku cuma pengen semuanya aman, Bu. Aku nggak mau ada yang sakit gara-gara sambal ini. Tapi kok rasanya aku nggak berdaya sama ibuku sendiri. Aduh, Sinta, kamu ini selalu ribet ya. Jangan sok tahu, jangan ikut campur urusan dagang ibu. Kalau mau aman, cukup bantu bungkus aja. Tapi Bu, kan aku cuma mau tanya. Rasanya aku takut banget kalau ada yang kenapa-napa sama sambal ini. Cukup ya, kamu itu terlalu banyak nanya, bikin aku kesel. Ini itu daganganku, aku yang tanggung jawab, jangan sok khawatir deh. Aku cuma pengen ibu gak salah langkah, Bu. Tapi ibu malah marah. Kenapa rasanya dunia ini berat banget? Sinta, udah ya, jangan buat aku tambah marah. Kalau kamu gak mau, ibu lebih marah dari ini, paham? Iya Bu, tapi aku cuma mau semuanya baik-baik aja. Tapi kok hati kecilku nggak bisa tenang sama rahasia ini. Ya udahlah, cukup, fokus aja sama urusan bungkus dan jual. Ntar aku ajarin trik supaya sambal ini laris lagi. Jangan sampai banyak cerewet ya kamu. Bu Wati, aku takut banget. Kenapa bisa parah kayak gini? Dari tadi aku lihat mulut ibu berbusa, perutnya melilit, dan aku nggak tahu harus gimana. Astaga, sambal yang dulu bikin lagi sekarang malah jadi petaka. Aku cuma bisa bilang semoga semua ini jadi pelajaran nyata buat semua orang. Semoga semua yang menipu atau juga licik sadar Bu Lela, rezeki itu jangan dicari lewat jalan yang culas. Apalagi soal makanan yang orang itu makan tiap hari. Aku nggak mau kehilangan ibu. Tapi kayaknya udah terlalu parah. Tolongin aku. Aku nyesel nggak bisa cegah semua ini dari dulu. Kecurangan memang bisa bikin laris sebentar, tapi cepat atau lambat akan berbalik menjadi sebuah bencana. Bu Lela menjual ayam geprek sambal hijau culas, akhirnya menanggung akibatnya sendiri.